Pemirsa, DPRD Kabupaten Tanggamus melaksanakan bimbingan teknis terkait penerapan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD akibat refocusing anggaran di masa pandemi COVID-19 serta sosialisasi Permendagri Nomor 27 tentang pedoman penyusunan APBD 2022. BIMTEK berlangsung selama 3 hari di Jakarta, dari tanggal 27 sampai 30 September 2021, diikuti pimpinan, anggota, dan staf sekretariat DPRD. DPRD Tanggamus menggandeng Universitas Respati Indonesia untuk menyelenggarakan bimbingan teknis dengan menghadirkan 3 pemateri berkompeten dan berpengalaman dari Kementerian Dalam Negeri dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Respati Indonesia, Dr. Yeni Sulistiawati, dalam sambutannya mengajak pimpinan, anggota DPRD Tanggamus, dan seluruh peserta memanfaatkan waktu BIMTEK untuk mendalami pemahaman terkait materi yang dibahas, yakni PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD akibat refocusing anggaran di masa pandemi COVID-19 dan Permendagri Nomor 27 tentang pedoman penyusunan APBD 2022. Universitas Respati Indonesia atau UNIDO memiliki 5 fakultas dan 13 prodi. Bapak Ibu, silakan mengizinkan kami juga ikut mengenalkan kampus kami. Semuanya sudah terakreditasi B. Kami adalah Universitas Entrepreneur dan Universitas Ramah Lansia. Nah, Bapak Ibu mungkin sangat paham bahwa kondisi bonus demografi itu memberikan 2 kesempatan. Satu hal usia produktif atau remaja yang sudah menikah, tapi di sisi lain, ya, usia lansia juga meningkat cukup tajam. Bahkan prediksinya di tahun 2045 itu akan lebih dari 1/5 proporsi penduduk di Indonesia adalah lansia. Saat ini sudah lebih dari 10%. Nah, dengan peluang seperti itu, kami menyatakan sebagai Universitas Entrepreneur dan Ramah Lansia yang membuka kerjasama kepada Bapak Ibu apabila memang ada pelaksanaan program terkait dengan kedua hal tersebut. Akhir kata, kami sampaikan selamat mengikuti BIMTEK. Semoga pembekalan ini bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kinerja Bapak Ibu menjadi semakin profesional di lingkungan DPRD dan pemerintah daerah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bimbingan teknis DPRD memiliki dasar hukum yang jelas, diatur dalam undang-undang dan sejumlah peraturan di bawahnya. Undang-undang menyebut DPR dan DPRD berhak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas untuk mendalami masalah dan pengetahuan terkait tugas fungsi atau suatu permasalahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan jelas menyebut untuk meningkatkan pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, perlu dilakukan orientasi dan pendalaman tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri. Ya pemirsa, dalam BIMTEK kali ini terkait PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD akibat refocusing anggaran di masa pandemi COVID-19 dan Permendagri Nomor 27 tentang pedoman penyusunan APBD 2022, DPRD Tanggamus mendapat materi dari 3 narasumber, yakni Dadang Suwanda dari STPDN, Jimmy R, dan Sahat Marulitua dari Kementerian Dalam Negeri.
BIMTEK secara resmi dibuka Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan. Ketua hadir bersama 3 wakil ketua, yakni Irwandi Suralaga, Teddy Kurniawan, dan Kurnain. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Heri Agus Setiawan mengingatkan semua peserta BIMTEK untuk menjaga protokoler kesehatan karena BIMTEK berlangsung masih dalam masa pandemi. Heri juga meminta peserta serius mengikuti semua materi BIMTEK yang diberikan narasumber dan meminta peserta aktif mendiskusikan materi dengan narasumber sehingga tujuan BIMTEK dapat tercapai, yakni memaksimalkan tugas dan fungsi DPRD sehingga kualitas wakil rakyat terus meningkat. Silakan ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Damiku. Kami juga berpesan kepada seluruh jajaran sekretariat untuk sama-sama bisa mengingatkan kepada seluruh Bapak Ibu anggota DPRD terkait dengan jadwal maupun dengan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan BIMTEK pada siang hari. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari pimpinan DPRD sebelum saya tutup dan saya buka kegiatan ini. Tadi Pak Irwandi pesan sama saya, wah Mas malu kalau kita nggak balas pantunnya Ibu. Akhirnya mendadak saya bikin pantun Arab. Ketua LPPN Ibu Yeni Sulistiowati. Saya baru ketemu beliau hari ini. Terima kasih Universitas Respati atas terselenggaranya BIMTEK pada hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi BIMTEK DPRD Kabupaten Tanggamus hari ini dengan resmi saya buka. Terima kasih Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang telah menjelaskan. Pemirsa, bimbingan teknis berlangsung dalam 3 sesi. Sesi pertama menghadirkan pemateri Dadang Suwanda dari STPDN. Pemateri yang berpengalaman bertugas di Kementerian Dalam Negeri ini antara lain mengupas masalah aset daerah, dana hibah bansos, manajemen resiko, good governance, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan pengalaman dan jam terbang tinggi, Dadang yang banyak menulis buku tentang pemerintahan dan keuangan daerah ini menyampaikan materi dengan gamblang, komunikatif, dan dialogis. Penyampaian materi BIMTEK berlangsung hidup dengan suasana yang interaktif. Pemirsa, Dadang Suwanda menyampaikan pandangan sejak reformasi birokrasi, sistem pemerintahan negara kita mengalami perubahan drastis dan fundamental dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan berlakunya desentralisasi, berlaku juga otonomi daerah. Setiap daerah memiliki wewenang mengatur daerah masing-masing. Dalam melaksanakan tugas, penyelenggara pemerintah daerah kerap mengalami sejumlah kendala karena tidak memahami optimalisasi pengelolaan aset daerah. Ada beberapa persoalan yang mesti dipahami oleh para penyelenggara pemerintah daerah seperti perencanaan yang baik, efektif, dan efisien. Pengadaan barang harus memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Proses penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran barang harus memenuhi administrasi yang baik. Dengan begitu, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran barang bisa terlacak bila diperlukan di kemudian hari. Mohon izin ya, kita berdiskusi tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan pengelolaan keuangan. Saya sadar, saya juga nggak banyak tahu. Tapi ada hati sampaikanlah kita banyak. Mudah-mudahan, walaupun nggak banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan seperti itu ya. Saya berharap ini jadi ibadah bagi kita semua. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin di awal tak kenal dua ya. Baik, kemudian
Saya nggak bisa diem Pak. Saya ngobrol setengah jam begitu saya udah males ya. Saya juga jadi susah sendiri sebetulnya. Saya belajar menulis buku. Bu Ayah, oke. Saya menulis buku Pak. Ya, buku pertama saya tulis bagaimana mendapatkan WTP. Bapak sudah WTP ya? Nah, bagus. Sudah berapa kali? Oke, ya, 5. Bagus. Nah, sekarang kedua. Saya menulis buku bagaimana mengelola aset Pemda. Aset Pemda ini penting Pak. Udah 38 tahun di pemerintahan Pak. Saya melihat salah satu permasalahan. Saya hari Sabtu, saya ngajar DPRD Provinsi Lampung. Kemarin saya ngajar DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hari ini saya di sini di Bandung ini Pak. Saya juga penantar DPR. Saya menantar bintang-bintang gitu ya, tapi ya itulah sudah lewat ya. Saya penantar bupati, wali kota, kalau gubernur belum. Saya penantar di Badan Tiga. Nah, saya perhatikan permasalahan Pemda itu di mana? Di aset beneran. Mungkin nggak aset Pemda hilang? Bisa. Laptop hilang? Bisa. Saya udah sering masuk ke pengadilan Pak, saksi ahli. Saya lihat, aduh, lebih parah lagi. Nah, saya melihat Provinsi Lampung punya nggak kantor perwakilan di Jakarta? Punya, bagus ya, bagus. Pertanyaannya, apa buktinya kantor perwakilan? Biayanya hotel. Beda nggak dengan Pemda Provinsi Sulawesi Utara? Kantor perwakilannya bagus loh di dalam Pramuka situ. Dibongkar, didirikan hotel. Kayak beginilah hotel. Kantor perwakilan menempati 1 lantai di hotel. Beda nggak dengan Pemda Provinsi Lampung? Beda. Yang satu cost center, yang satu lagi profit center. Beda. Kalau profesionalnya beda. Nanti lebih lanjut lagi nih, contoh di tempat Bapak Ibu ada rumah sakit? Ada. Bapak Ibu tahu berapa rumah sakit PAD yang mendatangkan jadi PAD di Kabupaten Sumedang? Berapa APBD Bapak? 1 triliun? 1,2? 1,5? 2 triliun? Bapak tahu berapa PAD rumah sakit RSUD Kabupaten Sumedang di Sumedang? 700 miliar. 1 rumah sakit. Beda deh kalau sudah bicara profesional dengan nggak profesional, beda. Ini 47 dolar. Ya, berikutnya lagi dana hibah bansos. Saya lama Pak pegawai. Saya sering nangani kasus hibah bansos. Termasuk hibahnya siapa? Hibahnya Provinsi Sumatera Selatan. Itu diberikan kepada yayasan. Hibahnya prosesnya nggak beres. Akhirnya jadi begini. Ya, nanti masalah itu nanti saya jelaskan lagi lebih parah lagi, masuk ke dalaman lebih repot lagi, kira-kira begitu ya. Tapi kita belum ya, ini kita masih pengantar dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ada nggak manajemen risiko? Pernah nggak Bapak mendata risiko? Bapak ini punya risiko nggak sih? Makin tinggi pohon, makin kencang angin, ya. Bapak kepleset dikit, memang di bawah sudah dulu. Jadi Pak, kalau boleh saya saran, tidak boleh salah. Kemudian bahwa Bapak salah tidak salah, hati-hati Pak. Apakah pernah Bapak mendata risiko? Saya nggak yakin ada. Sekarang di Pemda, oke, kita mekarkan lagi Pemda. Siapa yang berfungsi sebagai manajemen risiko di Pemda? Saya nggak lihat. Berarti penyelenggaraan pemerintah daerah, Kabupaten Tanggamus, tanda tanya. Kita lanjut lagi. Good governance tata kelola. Saya akuntan Pak. Ini bagaimana akuntan? Nah, kemudian ini akuntansi. Kalau ini dasar-dasar akuntansi. Ini akuntansi ya. Saya sarankan begini Pak. Dengan bermacam regulasi saat ini seluruh pemerintah daerah dituntut 2 jenis pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan, pertanggungjawaban kinerja. Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, Bapak akan lihat laporan keuangan. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, Bapak harus ngerti laporan keuangan. Walaupun kulit-kulitnya ya. Kalau tidak, saya jamin Bapak dikibulin terus. Bapak ini melihat ke masa lalu, betul deh. Betul deh. Apa yang Bapak lakukan? Monitoring. Evaluasi. Digabung monet. Bapak melakukan pemeriksaan. Bapak melakukan pengawasan. Bapak melaksanakan kalau dalam maaf nih kalau saya tahu
dalam agama itu sembenih. Barangkali ya, kira-kira kan melihat begitu. Bapak melaksanakan apa? Tafakur. Kalau kita muslim, kita melihat selama ini kita udah banyak positifnya atau banyak negatifnya. Gimana kebahasan dengan Allah? Kan itu yang kita lakukan. Lalu kita laksanakan di masjid, di tikam, kan begitu ya. Nah, permasalahan yang kita lakukan di sini, apakah dilaksanakan dengan cara tertulis? Pak, yang mau kita lakukan, intinya yang ingin kita kerjakan cuma 2, tulis yang ingin Bapak kerjakan. Namanya planning, namanya program, namanya perencanaan, terserah. Pak, saya tadi lagi, Bapak melakukan pengawasan nggak di sini? Kepada pemerintah kabupaten? Kan? Ya. Oke, pertanyaan saya, apakah pada saat Bapak melakukan pengawasan, Bapak dikasih duit nggak sama Pak Bupati? Tidak. Kurang ajar itu Bupati. Oke, sekarang pertanyaan saya, pada saat Bapak melaksanakan pengawasan, Bapak anggarkan tidak? Tidak. Nah, pertanyaan saya lagi, pada saat Bapak melakukan pengawasan, Bapak rencanakan tidak? Tidak. Ya salah siapa? Bapak bikin nggak program kerja pengawasan tahunan dewan? Kan tidak. Kalau saya bupati, biarin aja. Kerjanya suka-suka, saya pun suka-suka. Ada sistem. Tapi begini. Jadi yang pertama, apa yang Bapak harus laksanakan? Ingat ini, tulis yang ingin Bapak laksanakan. Apa yang kedua? Yang kedua, laksanakan yang Bapak tulis. Ya? Syarat utama Bapak berhasil menjadi anggota dewan, Bapak harus pede. Iya, coba Ibu Ida pergi ke mall. Oh, Ibu Rodia pergi ke mall. Ibu bawa uang 2 juta. Ibu nggak bawa uang 2 juta, beda nggak? Beda. Ya, begitu ya, beda ya? Beda. Bapak adalah sudah 1-0 dengan SKP ini. Bapak harus pede. Apa syarat yang kedua? Bapak harus sok tahu. Ya sudah. Balik SPU sini. Kita rapat. Saya nggak ngerti nih sama laporan Bapak nih. Tolong jelaskan. Memang saya nggak ngerti. Betul nggak Pak? Kalau Bapak nggak pede nanyanya, kelaut aja. Nah, gitu ya. Beda ya. Apa syarat yang ketiga? Karena Bapak so tahu, maka Bapak harus mau tahu. Nah, karena Bapak mau tahu, Bapak harus banyak baca buku yang saya tulis. Saya tidak menyarankan Bapak beli buku, saya menyarankan Bapak baca. Cuma saya bingung bagaimana bacanya kalau nggak beli. Karena Bapak banyak baca, baru Bapak baca profesional. Syarat yang kedua adalah kejujuran. Hadis Nabi, orang berilmu tapi tidak beragama, dia buta, tabrak sana, tabrak sini. Dia beragama tapi tidak berilmu, dia lumpuh katanya. Ya, nah nanti baik, kira saya cukup ya. Nomor saya sudah dicatat ya. Sudah, saya minta bapak-bapak teleponnya, WA-nya malam atau sore. Tapi khusus ibu kita ini, beliau boleh kapan saja. Narasumber kedua, Jimmy R. dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan materi terkait dasar hukum keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Disampaikan Jimmy, awalnya pengaturan keuangan pimpinan dan anggota DPRD mengacu pada PP 24 tahun 2004 dan perubahannya, kemudian Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait hak dan keuangan DPRD khususnya pasal 124.
Pemirsa, PP 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD akibat refocusing anggaran di masa pandemi COVID-19 mengatur ketentuan terkait penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD. Dalam PP 18 disebutkan, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, dan tunjangan jabatan. Kemudian diatur juga tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain. Pimpinan dan anggota DPRD mendapat tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan narasumber kita yang kedua. Di hadapan kita sebelah hadir narasumber kedua. Silakan langsung dipersiapkan dulu. DPRD Kabupaten Tanggamus yang kami hormati jajaran sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus dan rekan-rekan penyelenggara serta tamu undangan yang hadir pada acara bimbingan teknis ini. Perkenalan Bapak Ibu, nama saya Jimmy Revido. Saya bertugas di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sampai hari ini masih dipercaya menjadi salah satu staf di sana, artinya sudah nggak ada lagi pejabat eselon 3 dan eselon 4, Pak. Jadi semuanya pejabat fungsional. Tapi kalau secara struktural saya masih ada di tataran eselon 4. Baik Bapak Ibu, dengan tidak mengurangi waktu yang akan saya gunakan, ini adalah peraturan lama sebenarnya Bapak Ibu. Sebenarnya ini adalah peraturan lama karena memang dikeluarkannya tahun 2017. Nah mungkin Bapak Ibu sudah pernah ikut sosialisasi terkait dengan materi PP nomor 18 tahun 2017 ini. Hanya saja mungkin kami perlu mengingatkan kembali, apalagi kita sekarang dalam masa pandemi. Dan kami juga bersyukur Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu sudah bisa kembali datang ke Jakarta karena memang pandemi ini mudah-mudahan akan segera berakhir. Nah saya kembali, tapi jangan dipikirin Pak sama Perpres 33-nya gitu. Jadi tetap jalankan saja. Jadi ini awalnya adalah dasar hukumnya dulu. Kenapa pada saat itu kita menggunakan PP 24 tahun 2004 yang beserta perubahannya 3 kali. Nah artinya kita memiliki dasar hukum terkait dengan PP 18 ini. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang 23 tahun 2014. Terkait hak keuangan dan pimpinan DPRD ini sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang 23, khususnya pasal 124. Jadi secara normatif ini sudah menjadi aturan pelaksana tambahan yang ada di dalam Undang-Undang 23. Nah seharusnya Undang-Undang 23 itu keluar 2014. Seharusnya peraturan pelaksananya itu keluar maksimal 2 tahun setelah 2014. Artinya seharusnya PP ini keluarnya di 2016. Tapi memang karena ada beberapa masukan dari teman-teman asosiasi, sehingga PP ini terlambat keluarnya di tahun 2017. Karena transportasi itu sendiri sampai hari ini aturan dari PP 18 berupa surat edaran itu masih dimiliki oleh teman-teman anggota. Jadi tidak mengurangi hormat para pimpinan tidak mendapatkan tunjangan transportasi karena di dalam PP 18 pasti pimpinan itu disediakan mobil dinas jabatan. Jadi kalau sudah banyak pertanyaan Pak terkait dengan kenapa kami tidak bisa memulangkan, kenapa kami tidak dapat tunjangan transportasi, karena memang di dalam aturannya disebutkan dapat disediakan 1 buah mobil dinas jabatan, sehingga harus dipergunakan untuk kepentingan daerah. Artinya mobil dinas jabatan itu menjadi simbol daripada pimpinan yang ada di daerah. Itu terkait dengan unsur penghasilan. Jadi di sini ada uang representasi. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin, kalau kita sudah berbicara dengan uang representasi, jadi walaupun kemarin sudah ada beberapa masukan dari teman-teman anggota DPRD yang lain, bagaimana caranya uang representasi, bagaimana cara DPRD direvisi untuk meningkatkan take home pay Bapak Ibu semua, gitu. Artinya itu sudah sempat kami pikirkan, sudah sempat dipikirkan oleh pimpinan-pimpinan kami. Cuman
Hanya saja kita harus berpikir kembali dari sisi uang representasi ini. Karena uang representasi ini Bapak Ibu sejatinya kaitannya dengan gaji pokok kepala daerah. Berkaitan dengan gaji pokok kepala daerah berarti ada PP 109 tahun 2000. PP 109 tahun 2000 itu tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sepanjang PP 109 tidak direvisi, maka uang representasi pimpinan anggota DPRD ya segitu-segitu juga Bapak Ibu. Jadi memang kaitannya dengan PP 109 tahun 2000. Karena pengalinya dari uang representasi untuk ketua itu pasti sama dengan gaji pokok kepala daerah. Nah, sampai hari ini Bapak Ibu, PP 109 itu revisinya masih ada di Kementerian Hukum dan HAM, kalau saya tidak salah ingat. Ada di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi bagaimanapun kerasnya nanti teman-teman berjuang untuk menaikkan take home pay ataupun unsur penghasilan ataupun kesejahteraan yang ada di dalam PP 18, sepanjang PP 109-nya tidak direvisi, pasti perhitungan dasarnya masih sama. Jadi tetap kepada uang prestasi pimpinan yang sama dengan gaji pokok. Jadi koridor Bapak udah jelas lah, jangan ikutin melenceng-melenceng. Kalau beberapa program kegiatan tidak strategis ya jangan dibahas gitu. Kalau yang strategis untuk pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus silakan dibahas. Izin Bapak. Baik Bapak Ibu, karena memang sudah waktunya untuk kita isoma, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf tadi apabila saya dalam menyampaikan paparan ataupun saya dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua ada perkataan dan perbuatan saya yang tidak berkenan dari Bapak Ibu. Untuk itu saya mohon dimaafkan. Kalau misalnya nanti ada yang terlupakan Pak atau ada yang ingin ditanyakan, nanti Bapak Ibu bisa hubungi saya di 0811 80 6164 0811 806164. Nama saya Jimmy. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita. Pemirsa, hari pertama bimbingan teknis DPRD Tanggamus berlangsung lancar dengan 2 pemateri yang berpengalaman menyampaikan pembahasan. Wakil Ketua 2 DPRD Tanggamus, Teddy Kurniawan berharap anggota DPRD dan peserta dari unsur sekretariat DPRD dapat mendalami materi yang disampaikan narasumber untuk selanjutnya menjadi dasar pengetahuan dalam praktik tugas sehari-hari di Tanggamus. Protokol pimpinan DPRD, jadi yang diatur dalam PP 18 tahun 2017. Nah, setidaknya teman-teman anggota DPRD Kabupaten Tanggamus ini diberikan pencerahan kembali terkait hak-hak keuangan apa saja yang boleh mereka terima di dalam aturan tersebut, sehingga tidak membuat kesalahan dalam perencanaan maupun penganggarannya di dalam APBD. Nah tadi ada sedikit TikTok gitu gimana? Oh itu biasa Pak, dalam hal pengertian di dalam peraturan itu kan memang setiap orang berbeda-beda dan menafsirkan. Cuman kami dari sisi tataran kebijakan itu menjelaskan bahwa memang yang disebutkan itu sejatinya tidak bisa dianggarkan karena memang tidak berdiri sendiri, dia merupakan istilah atau terminologi dari pengertian yang ada belanja di dalam salah satu belanja dalam APBD. Nah, saran Abang untuk saran saya supaya semuanya jalannya baik ke depannya untuk APBD Provinsi Kabupaten Tanggamus, ya teman-teman di eksekutif ataupun legislatif harus lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan penganggaran, karena memang Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya memberikan panduan kepada pemerintah daerah untuk menyusun APBD. Terkait bimbingan pendalaman tugas fungsi anggota DPR, terkait hak dan kewajiban anggota DPR, kan hampir 1 tahun ini kita tidak dilaksanakan. 1 tahun yang kemarin kita pandemi, tahun ini juga membutuh bagaimana secara aturan penganggaran RAPBD, penganggaran perda, peraturan daerah itu yang baru juga banyak sekali gitu kan, yang perlu teman-teman anggota DPR ini, teman-teman kita ini mempelajari tentang itu agar tidak ada kesalahan terkait penganggaran RAPBD, PPAS, peraturan daerah. Nah itu yang harus tentu teman-teman badan anggota DPR ini perdalam. Nah Bang, untuk BIMTEK sendiri Bang, itu berapa hari Bang?
Ya, kita dari hari ini, besok, dan lusa, 3 hari. Nah, untuk pembicara pemateri diri sendiri itu dari mana Bang kita Bang? Banyak sekali tadi kan, dari Kemendagri ada, terus dari universitas, dari pemerintah pusat, banyak sekali kan. Ini baru hari pertama, banyak sekali memberikan masukan, dan kita lihat tadi kan banyak teman-teman anggota DPR interaktif sekali melihat peraturan yang ditafsirkan beda, tapi setelah kita dapat bimbingan, masukan dari pemerintah pusat, ini menjadi salah satu yang bisa kita berikan saran kepada pemerintah di Kabupaten Agam. Untuk terakhir harapannya seperti apa? Harapannya teman-teman anggota DPR mengikuti ini secara khusus, secara sesama untuk mempelajari peraturan-peraturan yang baru agar kita bisa memberikan peraturan ini ke pemerintah Kabupaten Agam dan tidak ada kesalahan dalam penganggaran, dalam melaksanakan fungsi dan tugas anggota DPR. Saran sendiri? Ya, saran saya ya ini aturan harus kita jalankan. Saran untuk teman-teman DPR harus mengikuti ini karena menarik sekali. Materi-materi yang diberikan menarik sekali. Tim redaksi Siger TV melaporkan. Bebas, bebas.